sabuk pengamannya? Kembali-balik oleh jalanan ya, terus. Nggak ada ya, udah nggak kena prank lagi kalau sekarang. Baiklah kalau begitu selamat pagi. Ada yang dari luar Bandung kah? Ada dari Lampung. Dari mana lagi yang belakang? Jakarta, Kalimantan. Aduh. Iya ya. Dari Solo. Baiklah, kita akan berjalan-jalan di Bandung. Baik, Bandung sudah berkenal dengan Ibu Bapak. Perkenalkan, saya Wulan, saya pemandu dari Batos. Saya tidak sendiri, saya di sini bersama Kang Wisada. Selama di perjalanan nanti yang paling utama, saya nitip adanya aja. Boleh makan dan minum, tapi dilarang selfie kalau sambil salto. Setuju? Nggak boleh, katanya nggak bisa. Makan dan minum silahkan, tidak apa-apa diizinkan, namun dilarang merokok saja. Paling itu titipan dari kami. Jadi naik Batos ini kita tidak hanya berkeliling, kita juga akan bercerita tentang Bandung. Kebetulan Ibu Bapak sedang ada di kawasan taman yang cocok banget buat anak-anak. Di sebelah kiri namanya Taman Lansia. Anak-anak sekali ya, taman cocok yang buat toddler itu Taman Lansia. Nah, kalau sebetulnya yang kita lewati ini adalah area olahraga, namanya Gor Saparua. Tapi bisa terlihat di sini, di antara tempat olahraga ini lebih banyak tempat makannya ya, dibanding fasilitas olahraganya. Karena kalau orang Bandung biasanya habis berolahraga mencari, betul. Kadang-kadang kita olahraganya hanya 30 menit, tapi jajannya 90 menit. Lamanya bukan berolahraga, tapi berolah rasa. Setuju? Ya, betul sekali. Ini dia, kita akan melewati dulu kantor Gubernur Jawa Barat. Nah, ini dia tempat kerjanya Bapak Deddy Mulyadi. Oh ya ya ya, ini boleh dilaporkan saja langsung ya ke ketuanya. Monitor ketua katanya ini ada yang mau masuk barang. Iya, nah ini dia sebelah kiri kawasan yang disebut sebagai Gedung Sate, tempat kerjanya Bapak Deddy Mulyadi. Konon katanya Bapak Deddy Mulyadi sekarang sedang mencari anak-anak yang sering menangis, gak mau makan, gak mau mandi, dan juga banyak main HP. Konon katanya bagi anak-anak yang sering main HP akan dibawa sama kami. Setuju nggak Bu, Pak? Gitu. Makanya pastikan ya adik-adik nanti kalau udah pulang dari sini jangan banyak main HP ya. Iya. Jangan banyak main HP ya. Kalau banyak main HP nanti kita anterin ke Pak Deddy pulangnya ya. Iya. Oh, Bapak. Iya. Nah, itu dia tadi kita sudah melewati yang disebut sebagai Gedung Sate. Jadi kawasan yang kita lalui ini adalah area pemerintahan, di mana bagian belakangnya kita sudah memasuki kawasan yang disebut sebagai kawasan berhantu. Adik-adik, kita akan melewati sebuah rumah hantu yang cukup terkenal di Bandung. Konon katanya di rumah tersebut dulu pernah terjadi sebuah peristiwa di mana katanya ada ambulan yang kalau di malam hari sering berkeliling sendiri. Makanya sebelah kanan tuh ada jalan namanya Jalan Pahureksa. Nah, itu 100 meter dari sana. Dulu ada ambulan tua yang sering berkeliling sendiri, akhirnya difilmkan ke dalam layar lebar yang disebut sebagai hantu ambulan. Betul, hantunya katanya suster ngesot. Setelah kejadiannya ini akhirnya dijadikan sebuah film lah kawasan tersebut, dan akhirnya ambulannya tidak lagi di sini. Setelah dipakai syuting, akhirnya ambulannya dipindahkan ke Bogor, tapi tidak pernah balik lagi karena kejauhan. Kalau sekarang dari kawasan berhantu kita masuk dulu ke depan ke kawasan Jalan Banda. Nah, ini kita melewati kawasan Jalan Riau atau RE Marta Dinata. Di sini di kawasan Jalan Banda
lagi adik-adik dengan sebuah rumah hantu yang cukup terkenal, di mana katanya dulu ada anak kecil tidak sengaja masuk ke dalam rebusan kentang. Namanya rumah apa? Rumah kentang. Nanti akan kita lewati ya, rumah kentang di depan. Kalau sekarang kita lagi ada di kawasan tempat yang berbahaya bagi ibu-ibu, jangan dilirik ke arah kanan Bu. Iya, ada Lozi, Prolog, Hijab Cik, HDC Studio. Masih banyak deh pokoknya, ini tempat berbahaya untuk ibu-ibu. Setuju nggak Pak? Iya bahayanya ya, buat bapaknya aja sebetulnya. Kalau buat kita mah nggak bahaya. Nah ini juga area olahraga yang terkenal namanya Gor Saparua. Ini sama juga terkenal sebagai tempat berolahraga dan berolah rasa ya. Barulah nanti di depan kita akan melewati rumah hantu yang tadi saya sebutkan disebut sebagai rumah kentang. Ini dia rumahnya ada di sebelah kiri. Sekarang rumah ini berubah menjadi restoran. Dulu ada peristiwa anak kecil yang tidak sengaja masuk ke dalam rebusan kentang. Akhirnya setelah kejadian tersebut di rumahnya ini sering ada penampakan yang diawali dari terciumnya bau rebusan kentang. Tapi sekarang jadi restoran ya. Iya, baunya kentang. Iya, French fries biasa. Tenang aja, kalau di rumah kentang ini sekarang sudah tidak menakutkan lagi. Karena tempat yang lebih menakutkan ada di sebelah kiri. Ini dia tempat yang menakutkan bagi anak-anak, yaitu Kodiklat yang disebut sebagai Komandan Pendidikan Latihan Angkatan Darat, yaitu barak militer. Menerima anak-anak yang sering nonton YouTube dan TikTok. Masuk barak ya dek. Nah ini baraknya sebelah kiri. Boleh kita daftarin ya. Anak-anak yang sering nonton YouTube dan TikTok ya. Iya. Oh, sahur itu langsung. Enggak ya, tadi daftarin. Nangis beneran ya ternyata. Oh ya, ternyata trauma ya. Takut loh masuk barak. Iya. Itu yang akan kita daftarin, kasihan dong. Tangis aja. Oke. Nah itu ya, tadi kita melewati kawasan barak militer. Kalau sekarang kita lagi ada di kawasan elit militer yang bernama Makodam, Markas Komandan Daerah Militer 3 Siliwangi ini yang ada di sebelah kiri dulu memiliki nama sebagai Gedung Samawi. Bukan beraroma karena tetapi luas bangunan ini dulu 7.000 meter, sebutannya Sabahu. Dan rumah ini pernah dijadikan sebagai rumah dinasnya Bapak Aha Nasution. Ya, nah ini ada di sebelah kiri. Makanya di depannya ada taman untuk anak-anak yang bernama Taman Ade Irma Suryani. Betul. Ini ada coba lihat sebelah kanan deh. Ini adalah Taman Lalu Lintas. Nah ini ada di sebelah kanan Taman Lalu Lintas atau Taman Ade Irma. Coba lihat deh sebelah kanan tuh ada pesawat deh. Tuh. Ada pesawat tempur tuh sebelah kanan tuh. Iya, bye-bye dulu tuh deh, bye-bye sama pesawat deh. Bye-bye. Kayak kereta Senayan, yaitu miniatur kota kecil. Bahkan ada kereta cepat yang bernama Wush. Ada di sana kereta cepat, saking cepatnya kurang dari 10 menit udah turun. Makanya sebutannya Wush. Nah di sini juga kita akan melewati kawasan yang terkenal bernama SMP 2 dan SMP 5 Bandung. Sekolah ini terkenal karena dulu ini adalah sekolah basic primary schoolnya orang Belanda yang bernama European School atau ILS. Tapi bangunan ini lebih terkenal lagi sekarang karena banyak alumni dari SMP 5 yang jadi orang besar di Indonesia. Salah satunya Raffi Ahmad, Bapak Ridwan Kamil, almarhum Eyang B.J. Habibie,
Bapak Iwan Fals ya, Raisa juga dan banyak juga para pejabat tinggi di Bandung dulu sekolahnya di sini, makanya sebutannya sekarang sekolah artis, Bu. Ya, dan juga di sini kita akan masuk di kawasan jalan yang terkenal, yaitu kawasan Jalan Sumatera. Di mana di kawasan Jalan Sumatera ini kita memiliki satu tempat berbahaya untuk bapak-bapak. Coba bapaknya jangan lirik ke kanan, Pak. Tapi makin dilarang makin penasaran kayaknya. Tempat berbahaya yang ada di Jalan Sumatera bagi bapak-bapak itu adalah Eiger Store terbesar di Indonesia. Kalau penasaran, lokasinya ini dia ada di sebelah kanan. Eiger Store terbesar di Indonesia. Alhamdulillah Bu masih tutup. Iya. Jamnya belum buka. Nah itu ya, kawasan Eiger Store terbesar di Indonesia ada di Jalan Sumatera. Dan selain itu juga, kalau dari sini kita berbelok ke arah kiri itu menuju ke kawasan Jalan Veteran. Di sana di Jalan Veteran ada makanan yang terkenal bernama Batagor. Batagor yang terkenal di Jalan Veteran yaitu Batagor Kingsley. Iya. Dan di sebelah kanan ada Masjid Cina bernama Laozi. Ya, Laozi ada di sebelah kanan. Lanjut juga dari kawasan sini ada Taco Ice Cream yang sudah ada dari tahun 1929. Di Bandung. Barulah nanti di depan kita akan memasuki jalan terpanjang di dunia, yaitu Jalan Asia. Di sanalah adik-adik kita akan melihat hantu-hantu Bandung. Hantu di Bandung tidak akan mempan kalau kita baca doa, mempannya kalau dikasih. Iya. Dan juga hantu di Bandung tidak takut dengan doa, mereka hanya takut dengan satpol. Nanti kita lihat hantu ya adik-adik. Jangan takut, jangan nangis, jangan sawan. Kalau ketemu hantu Bandung, mereka tidak akan muncul di malam hari, munculnya di siang hari. Nanti bentuknya nggak cuma pocong sama kuntilanak. Kalau di Bandung hantunya variatif. Ada yang namanya hantu Labubu, hantu Walid, ada pocong kepala 3, kuntilanak kepala 1 yang ada di bawah dada. Nanti ya. Kita lihat dulu, ini jam berapa sih? Kayaknya hantunya udah muncul sih kayaknya kalau hari Minggu. Kalau hantu Bandung dari pagi udah muncul. Kalau misalkan pengen lihat hantu, bukan malam Jumat tetapnya Bu, kalau di Bandung harus hari Sabtu dan Minggu. Nanti ya adik-adik kita lihat hantu ada di sepanjang kawasan Jalan Asia Afrika. Oke, kita sedikit mengulas kawasan jalan yang ada di depan yang disebut sebagai Jalan Asia Afrika. Jalan Asia Afrika adalah jalan yang melambangkan perdamaian setelah adanya konferensi delegasi negara yang dihadiri oleh 29 negara. Pada awalnya, jalan yang kita lalui ini adalah sebuah jalan dengan nama Jalan Raya Pos, karena ini adalah kawasan jalan yang dibangun dari Anyer hingga Panarukan. Tapi kemudian nama jalannya berubah menjadi Jalan Asia Afrika setelah adanya konferensi. Sebetulnya di sini dulu memang sudah muncul sebuah tugu yang cukup terkenal di Bandung yang bernama Titik Nol. Nah, kalau kita penasaran dengan Titik Nol, kita lihat aja dari jauh ya, ada di sebelah kanan. Ini dia yang disebut sebagai Titik Nol Bandung. Karena adanya Titik Nol Bandung, akhirnya dulu pemerintah Belanda memerintahkan untuk membangun kota Bandung, dimulainya dengan adanya hotel. Nah ini dia Hotel Savoy Homan. Hotel ini terkenal, Savoy Homan ini dijadikan sebagai lokasi tempat Charlie Chaplin menginap. Nah ini ya Savoy Homan. Lalu di sini juga muncul tempat pusat hiburan yang terkenal, tempat berkumpul delegasi negara yang bernama Museum Konferensi Asia Afrika. Lokasinya berada di sebelah kanan. Sekarang gedung putih yang ada di sebelah kanan ini dijadikan sebagai kawasan museum. Karena dulunya jadi tempat berkumpul delegasi, dulu kan delegasi negara, tapi sekarang berubah menjadi delegasi para hantu.
tinggi. Kita lihat hantu-hantunya ada di sebelah kiri. Itu dia hantu-hantunya. Iya. Nah ini dia, barulah sekarang kita akan masuk di kawasan Jalan Soekarno, dan ini dia kita melewati kawasan Sungai Cikapundung. Jadi Sungai Cikapundung ya ada di sebelah kiri, Ranger Spot atau tempat berfoto. Masih semangat naik panas masih? Oke, kita sekarang masuk di kawasan jalan yang cukup terkenal, yaitu Jalan Braga. Hantu kayaknya beneran nih. Oke, nah ini dia Jalan Braga ada di sebelah kiri. Sabtu Minggu Braga ditutup ya Bu, Pak. Jadi tidak boleh ada kendaraan yang memasuki kawasan tersebut. Ini dia, kita lagi ada di kawasan Jalan Braga. Nama Braga diambil dari bahasa Sunda. Braga artinya adalah ngabaraga, bergaya berlenggak-lenggok. Karena dulu Jalan Braga ini merupakan tempat flexing bagi orang Belanda dan sekarang memiliki banyak makanan terkenal. Salah satunya di kawasan Jalan Braga kita bisa menemukan makanan yang lagi ramai banget yang bernama tiramisu. Iya, itu ada di Jalan Braga ya. Nah, di depan kita akan melewati lagi makanan-makanan terkenal lainnya ada di sepanjang kawasan Jalan Tamblo. Di kawasan jalan ini ya, veteran ini. Yang pertama, kita akan melewati sebuah restoran yang ramai banget di Bandung, rumah makan ayam yang bernama Cap Ayam. Nah ini ada di sebelah kanan, Cap Ayam. Nah ini masih tutup, tapi ini kalau mau makan di sini, wow, waiting listnya luar biasa itu Cap Ayam. Terus selain ada Cap Ayam, di sini juga ada olahan makanan yang terkenal bernama Warung Cap Jendela. Nah, iya, Warung Cap Jendela kalau di sini ya. Yang membuatnya terkenal karena kemarin collab bersama Teh Santi yang suka makan pedas. Nah, itu ya. Terus juga di sini ada pempek otentik. Kalau dari Sumatera kayaknya lebih banyak yang lebih enak ya. Cuman kalau di Bandung kayaknya ini pempek ini cukup otentik, yaitu pempek Yulis. Ada di sini juga. Ya, ada di kawasan jalan yang kita lalui, yaitu Jalan Aripan lebih tepatnya ini ya. Sebagai orang Bandung, jujur kalau ditanya mana makanan yang paling enak, kita nggak bisa jawab karena semuanya juga betul, semuanya juga enak. Nah ini pempek Yulis, Warung Cap Jendela, ini udah kelihatan tuh antrian mobilnya. Dan juga di sebelah kanan tadi ada Warung Cap Ayam. Satu lagi ada Nyonya Rumah. Nah ini salah satu makanan paling kita di Bandung ya. Nah, ada di kawasan Jalan Aripan. Nah, kedai Nyonya Rumah di sebelah kanan. Kalau ke arah kanannya lagi, sebetulnya di sini ada Mie Aripan. Ini juga sama melegenda karena sudah ada dari tahun 1970. Ya, Mie Aripan. Kelihatan dari antrian mobilnya juga. Ada di sebelah kanan. Barulah sekarang kita memasuki kawasan jalan yang disebut sebagai Jalan Sunda. Oke, masih semangat yang naik bonus masih? Kalau masih semangat mau dengar sekali lagi suaranya. Kalau saya bilang cek, nanti jawab don. Cek, 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 cek. Oke. Sekali lagi kalau saya bilang bandrol, silahkan jawab dengan cuy. Bandrol, bandrol. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Terlihat di sini lebih meriah ibu bapaknya daripada dedeknya. Ini yang mau naik panas bukan dede tapi mama betul. Iya. Oke. Nah, barulah sekarang kita akan memasuki kawasan jalan yang disebut sebagai Jalan Sunda. Di mana di kawasan Jalan Sunda sendiri
kita akan menemukan sebuah toko yang bernama Jogja Heritage. Jogja adalah salah satu supermarket terbesar di Indonesia, di mana Jogja ini adalah Jogja pertama yang ada di Indonesia. Nah ini ya, makanya sebutannya Jogja Heritage. Jogja dulu adalah sebuah toko kelantangan yang hadir di sekitar tahun 1980. Sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Nah ini Jogja Heritage-nya yang pertama kali ada di Indonesia, ada di kawasan Jalan Sunda. Oke, dan di sini juga kalau kita berbelok ke arah kiri, masuk ke Jalan Natuna, di sana juga ada salah satu restoran legend di Bandung yang disebut sebagai Sambal Hejo Natuna. Iya, itu. Pokoknya banyak deh makanan-makanan terkenal di Bandung ya, ada di sepanjang kawasan yang kita lalui. Ah, ada kereta api tuh deh di depan deh. Tuh, nanti lihat ya sama Ade ya. Masuklah kita di kawasan jalan. Masuklah sekarang kita di kawasan jalan yang bernama Jalan Sumbawa. Nah,
SMA 5 Bandung di depan. Di mana kawasan sekolah SMA 5 Bandung juga ini terkenal karena ini adalah kawasan sekolah yang dulu difilmkan ke dalam layar lebar yang berjudul Hantu Bangku Kosong. Nah, di mana sekolahnya? Kita lihat ke arah kiri. Nah, ini di pinggir bangunan ini ada taman. Nah, itu SMA 5 Bandung. Sekolah ini sudah ada dari tahun 1920-an, tapi sekolah ini lebih dikenal sebagai sekolah berhantu setelah difilmkan ke dalam layar lebar. Konon katanya hantunya ini hanya ada di setiap hari Senin dan Jumat karena Sabtu Minggu pindah ke alun-alun. Iya. Nah, itu yang disebut sebagai sekolah berhantu katanya ya. Dan juga dari sini kita akan melewati kawasan yang disebut sebagai Jalan Belitung. Jadi memang rute batas yang kita naiki kali ini disesuaikan ketika ada penutupan jalan ya. Kita ini kadang-kadang rutenya tidak sesuai dengan yang begini karena mengingat kondisi jalannya seperti apa. Kalau misalkan mau naik bandros itu sebetulnya selain dari kawasan geologi bisa naik dari Jalan Braga, bisa naik juga dari kawasan alun-alun. Untuk harga tiketnya untuk harga tiketnya sama tapi rutenya kurang lebih sama. Nah, ini dia kita akan melewati sebuah kawasan lapangan terkenal di Bandung yang bernama Stadion Siliwangi. Ini adalah salah satu stadion yang membersamai perjalanan Persib dulu tahun 1980-an hingga tahun 2008. Karena setelah itu akhirnya Persib bermain di kawasan Stadion Jalak Harupat. Ya. Setelah masuk 2008 ke atas akhirnya kita punya stadion lebih besar lagi yaitu Jalak Harupat di kawasan Soreang. Nah, ini dia kawasan Stadion Siliwangi ada di sebelah kanan. Salah satu fasilitas olahraga yang cukup terkenal di Bandung, di mana kawasan Stadion Siliwangi yang ada di sebelah kanan ini dulunya adalah lapangan yang bernama Lapangan Sparta. Sekarang Stadion Siliwangi ini dijadikan sebagai tempat latihan harian para pemain Persib. Jadi ketika para pemain Persib sedang latihan harian, biasanya mereka ini datangnya ke sini. Karena dulu di sini juga ada sebuah kawasan Wisma Persib yang bernama Wisma Dharma Bakti di kawasan Jalan Balik. Kawasan ini sekarang menjadi salah satu pusat sepak bola anak-anak di Bandung ya. Akademi sepak bola anak-anak di Bandung berada di kawasan Stadion Siliwangi. Nah, ini ya, ada di sebelah kanan. Ini dia kawasan Stadion Siliwangi. Nah, kebetulan, nah ini nih lagi bertanding nih. Biasanya yang bertanding. Nah ini yang bertanding di sini. Biasanya juga selain Persib ada Liga 4 atau Liga 3 di Indonesia yang bertandingnya di sekitar kawasan Stadion Siliwangi ya. Nah, ini barulah dari sini kita akan masuk ke kawasan jalan yang disebut sebagai kawasan Jalan Lombok. Oke, nah di sini fasilitas olahraganya nggak cuma ada stadion. Di kawasan Siliwangi Sport Center di sini juga ada olahraga bowling, pencaksilat, lapang tembak, lapang tenis, lapang padel, kolam renang, golf Siliwangi. Pokoknya banyak lengkap bentuk fasilitas olahraga yang ada di Siliwangi. Bang, gini bang. Ya. Dan juga sekarang kita masuk ke kawasan Jalan Lombok. Kita akan bertemu dengan makanan-makanan yang terkenal dan viral. Ini dia beberapa makanan yang cukup terkenal dan viral ada di sepanjang kawasan Jalan Lombok. Yang pertama olahan makanan mie dari Jawa Timur. Yang terkenal di sini namanya Cui Mie. Ada di sebelah kiri dengan tenda biru. Ya, ini Cui Mie. Ini nih. Nah, ini nih. Nah, itu ya. Selanjutnya, selain ada Cui Mie, di sini juga ada olahan makanan dari Kalimantan yang cukup terkenal. Karena mungkin makanan Kalimantan di sini cukup asing ya kalau di kawasan Jawa Barat.
Sehingga tempat sarapan paginya yang bertemakan makanan Kalimantan ini sering dikunjungi orang-orang. Namanya adalah Kopi Sinar Pagi. Nah ini dia di sebelah kanan. Lihat aja antriannya. Kopi Sinar Pagi. Ada di sebelah kanan. Satu lagi makanan khas Minang yang terkenal, Bopet Bagindo. Ya, ada di kawasan Jalan Citarum di depan ya. Oke, nanti kita masuk dulu di depan di kawasan Jalan Citarum. Kita akan menelusuri lagi makanan-makanan lainnya. Banyak makanan-makanan yang terkenal, tapi di sini makanan kaki lima lebih tepatnya. Barulah di depannya kawasan resto. Oke, kita akan melewati beberapa tempat-tempat yang terkenal. Nah, jadi yang tadi kita lewati ini adalah rute Bandros. Bandros ini singkatan dari Bandung Tour on Bus. Dulu di kita memang ada 2 tingkat, tapi sekarang semuanya hanya 1 tingkat. Dan juga kita ini sekarang ada 2 rute. Rute pertama rute wisata, yang kedua adalah rute jajak. Ada program baru yang kita miliki namanya jajak, yaitu jalan-jalan Persib, di mana kita bisa berkeliling Bandung menggunakan bandros, tapi dengan rute sepak bola Indonesia dan juga sepak bola Persib. Nah itu ya. Jadi nanti diceritainnya tentang sejarah sepak bola kalau itu. Kalau pengen naik jajak Persib, itu naiknya dari kawasan Geraha Sulanjana. Kantor Persibnya di Jalan Sulanjana, nggak jauh dari kawasan Jalan Diponegoro ya. Jadi silahkan nanti yang mau coba, siapa tahu ada bobotoh juga dari luar Bandung yang pengen nyobain rute Persib. Itu kita ada juga yang namanya jajak, jalan-jalan Persib. Nah ini, barulah sekarang kita akan memasuki kawasan Jalan Diponegoro. Nah, kita akan kembali lagi menuju ke tempat pertama naik. Oh ini restoran-restoran terkenal ada di sini nih. Yang mau tahu, sebelah kiri Ayam Kalima, sebelah kirinya lagi Warung Seruni. Nah, ini masuk ke dalam. Terus sebelah kanan Payakumbuh. Lalu di depannya lagi ada Resto Iga Galaban. Dan di ujung jalan di sana di sebelah kanan ada restoran Sunda yang terkenal namanya Alas Daun. Jadi inilah makanan-makanan yang cukup terkenal ada di sepanjang kawasan Jalan Citarum, dan sudahlah masuk kita ke kawasan Jalan Diponegoro. Oke, gimana ada seru naik bandros? Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati ya memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang hore. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terakhir ada pantun dari saya ya Bu, nanti jawab cakep aja. Kopi pahit jangan diminum. Saya pamit, assalamualaikum.
Dapat